Halo semua, perkenalkan nama saya Indra Perdana. Hari ini saya akan menjelaskan topik mengenai pentingnya Big Data Analytics dalam menentukan strategi marketing. Jadi apa itu Big Data Analytics? Big Data Analytics sendiri adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam skala besar dan kompleks untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang berguna. Proses ini memanfaatkan berbagai teknik statistik, matematika, dan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi yang dapat berguna dalam mengambil keputusan bisnis. Marketing analytics dan penilaian marketing performance selalu menjadi prioritas dalam dunia bisnis. Dengan banyaknya perangkat mobile dan juga wearable device, membuat banyak potensi untuk bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Inovasi dalam teknologi, termasuk big data dan analisa data yang semakin berkembang, mengubah cara sebuah bisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Konsumen dapat diberikan pengalaman yang lebih disesuaikan dengan karakteristik konsumen tersebut, sehingga memberikan experience yang lebih personal. Kita ambil contoh Tokopedia dan Shopee. Mungkin ada yang pernah mengalami bagaimana Tokopedia dan Shopee bisa mengiklankan produk yang sedang kita cari, padahal kita baru melakukan searching di website-website lain atau kita mengakses website tertentu. Kemudian bagaimana YouTube dan juga TikTok bisa merekomendasikan video sesuai apa yang kita suka. Itulah hasil dari Big Data Analytics, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan AI atau machine learning untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan personal experience yang kita suka. Analisis berbasis data yang menggunakan big data, sistem informasi, dan teknologi mampu memberikan data yang relevan dengan bisnis. Data tersebut ketika dikaitkan dengan pemasaran terbukti dapat memberikan hasil yang lebih optimal, sehingga kebutuhan untuk cara pemasaran yang baru terus meningkat. Jurnal Bridging Marketing Theory and Big Data Analytics, The Taxonomy of Marketing Attribution, yang ditulis oleh Dimitrios Buhalis dan Katerina Volcek memadukan konsep consumer decision making dengan kapabilitas analisis berdasarkan data. Marketing attribution sendiri adalah strategi untuk menentukan nilai marketing communication dan membagikannya berdasarkan touchpoint konsumen. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan data konsumen dan data analytics untuk menghasilkan marketing insight sampai level individual, sehingga dapat menciptakan gambaran peranan dari touchpoint konsumen, informasi, dan komunikasinya terhadap perilaku konsumen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan touchpoint itu? Touchpoint sendiri adalah titik interaksi antara konsumen dengan sebuah produk atau brand melalui berbagai iklan di media. Contohnya adalah seperti kita melihat iklan di Facebook, itu adalah salah satu touchpoint. Interaksi ini dapat memberikan hasil yang negatif ataupun positif, tergantung dari media dan waktu interaksi tersebut. Oleh karena itu, penilaian touchpoint dapat membantu menentukan kapan dan dari mana konsumen akan tertarik membeli suatu produk, karena interaksi yang diinisiasi oleh konsumen jauh lebih berpengaruh dibandingkan interaksi yang diinisiasi oleh perusahaan. Pada jurnal tersebut juga dijelaskan, ada dua metode penilaian yang dapat dilakukan untuk menilai customer journey, mulai dari interaksi awal sampai dengan konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut, yaitu adalah single touch dan juga multi touch. Single touch menilai dari mana konsumen pertama kali berinteraksi dan juga kapan terakhir kali konsumen tersebut berinteraksi. Nah, sedangkan untuk multi touch, dia menilai dari keseluruhan touch point. Single touch ini lebih cocok digunakan untuk customer journey yang pendek. Nah, sedangkan untuk multi touch, dia digunakan untuk customer journey yang panjang karena dia melihat touch point keseluruhan, sehingga apabila menggunakan single point, dia menjadi tidak relevan. Di sekitaran awal tahun 2000, media yang kita gunakan untuk menonton film-film yaitu adalah menggunakan media seperti DVD atau CD yang kita beli dari toko-toko retail terdekat. Di sini Netflix memiliki big data konsumen dan melihat adanya peluang di sisi lain, yaitu adalah dengan menggunakan media streaming. Bagaimana penerapan Big Data Analytics pada Netflix? Yaitu Netflix memberikan namanya Recommendation Engine. Dari Recommendation Engine ini, Netflix menganalisa semua user data, termasuk dengan kebiasaan menonton,
ratings yang diberikan pada film, preferensinya, dan juga konten-konten yang dipersonalisasi oleh konsumennya. Sehingga dari data-data tersebut, Netflix dapat memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan konsumen tersebut. Nah, di sini juga Netflix melihat dari data-data bahwa terdapat peningkatan kebutuhan oleh konsumen untuk mengakses sebuah entertainment secara cepat. Nah, di sini Netflix menyediakan layanan berupa streaming, di mana konten-konten tersebut dapat langsung diakses menggunakan medianya masing-masing. Netflix juga menggunakan Big Data Analytics untuk memproduksi beberapa konten original yang sangat diminati oleh konsumennya, yaitu adalah film berjudul Stranger Things dan House of Cards. Konten tersebut dibuat berdasarkan analisa Netflix, di mana banyak user yang memiliki ketertarikan terhadap film dengan genre tersebut. Dengan penerapan Big Data Analytics yang baik, Netflix berhasil menjadi platform streaming terpopuler di dunia. Inilah peran dari Big Data Analytics terhadap marketing, di mana apabila kita menerapkan Big Data Analytics dengan baik, kita dapat merespons secara cepat kebutuhan konsumen dan memberikan produk yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan personalisasi dan pengalaman konsumen sampai ke level individualnya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton konten ini dan salam teknologi.